Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Siddiq Ananda Andriansyah. Saya merupakan mahasiswa dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3 dari Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Cepu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang simulasi untuk pembuatan server HTTP dan DHCP pada jaringan. Nah, persiapan apa saja yang harus kita lakukan? Sebelumnya, kita harus mempersiapkan satu buah PC dengan satu buah server. Kita langsung menuju ke end device. Nah, setelah di end device ini, kita klik PC, kita drag ke atas, oke, dan satu buah server. Nah, setelah kita sudah sampai di sini, kita koneksikan antara PC dengan server menggunakan kabel connection. Kita ambil yang kabel dengan jenis tipe cross. Oke. Nah, jika sudah, maka kita harus melakukan konfigurasi di PC maupun di server. Kita lakukan konfigurasi terlebih dahulu pada PC. Kita lakukan seperti pada percobaan sebelumnya. Jadi kita masuk ke IP configuration, kita berikan IP address 192.168.123.1, lalu kita masuk ke subnet mask. Oke, setelah itu kita keluar, kita masuk ke server. Nah, pada server kita masukkan config. Pada interface flash ethernet kita masukkan IP address, itu ada pada 192.168.123.2. Oke, jika sudah, kita masuk ke service dan pastikan pada HTTP itu sudah terklik on. Oke, sudah terklik on pada HTTP. Nah, untuk tampilan pada web browser nanti yang kita tampilkan, kita cari pada PC, itu ada di sini semuanya sumber-sumbernya. Semisal untuk pada index kita bisa edit. Di sini Cisco Packet Tracer kita ganti. Semisal percobaan Cisco Packet Tracer Muhammad Siddiq. Oke. And then welcome to Cisco Packet Tracer. Open the doors, new main wide open. Oke, mungkin ini kita ganti dengan selamat belajar bersama, semoga Tuhan memberi kesehatan pada kita. Oke, dan sudah kita save. Yes. Nah, jika sudah kita lakukan konfigurasi pada server, kemudian sudah kita konfigurasi juga melalui PC, kita bisa melakukan browsing HTTP atau pengecekan melalui dengan kita klik pada icon PC. Oke, setelah itu kita masuk ke desktop dan kita masuk ke web browser. Web browser yang ada di sini kita klik. Oke, nah untuk URL kita masukkan IP address pada yang sudah kita konfigurasikan pada server. Jadi tadi 192.168.123.2. Oke, setelah itu kita klik go. Nah, di sini sudah tertampil percobaan Cisco Packet Tracer Muhammad Siddiq. Selamat belajar bersama, semoga Tuhan memberikan kesehatan pada kita. Untuk quick link ini adalah seperti untuk mempermudah nanti kita untuk menuju kemana nih. Misal kita mau menuju ke small page, kita klik. Nah, di sini ada kayak hello world, kemudian ada image spec, Cisco dan lain-lain, image, kemudian ada copyright juga di sini. Nah, untuk di sini kita bisa mengedit apa isi-isi dari web browser ini. Kita bisa mengedit pada server tadi. Oke, kita bisa mengeditnya di file manager ini. Kita bisa edit sesuai keinginan kita dengan syarat harus menggunakan extension itu di .html, .css ataupun yang lain untuk keperluan web browser seperti itu. Oke, jika sudah dari sini maka kita dapat, coba kita melakukan tes pengepingan dulu ya, kita ping dulu apakah memang bisa tersambung.
apakah ada outputan yang lainnya atau bagaimana ya. Langsung kita ping saja. Kita klik pada desktop, kita masuk ke command and prompt. Oke, kita lakukan ping, kemudian spasi, dan kita tuliskan IP address pada alamat tujuan 192.168.123.2. Setelah itu kita enter. Apakah terjadi? Oke. Di sini tertulis bahwa pinging 192.168.123.2 with 32 byte of data mendapat reply atau mendapat balasan pada waktu 3 milisecond. Kemudian dia mendapatkan ping statiknya ada paket send sama dengan 4, receive 4, loss atau kehilangan tidak ada. Dan ini approximate round trip time in millisecond. Oke. Jadi ini untuk waktu maksimalnya adalah 363 milisecond dan untuk rata-ratanya 90 milisecond. Jadi di sini sudah tergambarkan ya bahwa memang sudah terhubung. Oke. Dan setelah kita mendapatkan hasilnya ini ya berupa reply, kita mencoba untuk melakukan eksperimen dengan melakukan perubahan dari penggunaan PC dengan server ini. Kita rubah seperti pada percobaan yang sebelumnya, yaitu menggunakan jaringan sederhana dan ditambahkan dengan node server, kemudian dilakukan browsing HTTP dari kedua workstation terhadap server. Oke. Jika kita akan melakukan hal itu, jadi kita akan melakukan penggantian terlebih dahulu. Oke. Yes. Kita ganti, dan kita masukkan end device PC. Kita lakukan IP configuration. Oke. Jika sudah, kita tambah switch. Di sini ada network device, kita masukkan switch untuk menyambungkan ya. Soalnya jika dari PC langsung dimasukkan pada server, dia tidak bisa karena server tidak memiliki port yang terlalu banyak, dia hanya memiliki satu port. Oke. Ini sudah kita di sini pasang server. Oke. Kita koneksikan juga untuk servernya. Oke. Nah, jika sudah, untuk ini sudah terkonfigurasi ya. Kemudian kita lakukan konfigurasi juga ke servernya. Kita masukkan config. Kita masuk ke settingan di device Ethernet. Kita berikan IP address 192.168.123.3 agar tidak terjadi tabrakan. Kemudian ada service, kita masukkan lagi HTTP-nya. Oke, kita klik on ya. Jika sudah, kita bisa melakukan tes pengepingan juga, atau langsung saja kita masuk ke pengecekan web browser ya, melakukan browsing HTTP. Kita bisa lakukan misal di PC 1. Oke, kita lakukan web browser di sini. Oke, dan kita masukkan URL tujuannya itu 192.168.123.3. Nah, di sini tertulis ya Cisco Packet Tracer, karena tadi sebelumnya servernya saya hapus karena saya bentuk baru lagi. Nah, semisal untuk akan penggantian ini kita bisa lakukan, bisa kita lakukan pada service di file manajernya ini ya, seperti tadi yang sudah kita lakukan. Ini ya, percobaan Cisco Packet Tracer. Nah, ini sudah oke. Dan ini kita bisa cek lagi di PC 2 ataupun PC 1 bisa.
Oke, kita bisa lihat di sini 192.168.123.3. Ini siapa yang bukan? Oke, nah untuk teman-teman, jadi kita sudah melihat ya untuk dari kita eksperimen itu dengan kita eksperimenkan dengan jaringan sederhana itu akan tertampil seperti ini, dan kita bisa melakukan pengecekan ping dengan command and prompt. Oke, sebenarnya kita clear dulu, kita langsung saja ya ping 192.168.123.3. Nah, di sini juga mendapatkan reply, artinya bahwa antara server dengan PC ini saling memang terhubung gitu. Oke. Kemudian bagaimana sih jika kita membuat hal yang sama tetapi untuk tipe jaringan seperti pada percobaan selanjutnya, itu adalah dengan wireless. Nah, kita yang pertama harus dilakukan adalah kita hapus dulu yang pasti untuk kabelnya. Oke. Nah, jika sudah di sini kita bisa men-setting pada PC, dan kita hapus switch kita hapus, kita ganti switch dengan wireless, yaitu APPT, access point PT. Nah, kita klik pada PC, kita konfigurasikan di PC, di physical, bahwa kita akan menggunakan modul wireless. Jadi kita turn off dulu, kita keluarkan modulnya, kita masukkan modul wireless, kita turn on kembali, dan konfigurasi secara wireless. Oke, kita masukkan statik dulu ya, karena kita masih menggunakan HTTP. Setelah nanti akan kita gunakan yang DHCP dulu. Oke, kita masukkan dulu 92.168.123.1. Oke. Dan untuk selanjutnya kita masuk juga ke physical. Di sini kita keluarkan modul yang lama, kita masukkan modul wireless, kita turn on, kita masuk ke config di sini wireless, kita kasih yang statik dulu. Oke, 192.168.123.2. Oke. Dan untuk server sendiri kita bisa rubah dia di physical, kita geser. Nah, untuk di server ini dia bisa memiliki dua modul sekaligus. Jadi kita turn off saja, langsung kita seret modul wireless, masukkan ke sini, dan kita turn on kembali. Oke. Dan kita bisa melihat apakah terhubung. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya bahwa untuk sinyal wireless di sini sudah terhubung antar ketiga ini. Apakah memang benar terhubung? Kita lakukan ping terlebih dahulu melalui desktop, command and prompt. Kita cek ya untuk yang terbaru, ping 192.168.123.3. Kita melakukan pinging, request timeout. Sebentar, kita cek dulu ya. Kita cek dulu apakah di sini config-nya sudah tertulis. Nah, untuk wireless belum, kita belum masukkan IP address. Kita masukkan IP address terlebih dahulu. Nah, di sini sudah. Oke. Oke, kita untuk tes ethernetnya overlap switches, kita harus menggunakan salah satunya. Jadi kita matikan dulu untuk tes ethernetnya.
dan kita gunakan yang wireless. Kita masukkan statistik. Oke. Fast Ethernet kita matikan terlebih dahulu agar bisa kita gunakan yang wireless. Nah, jika sudah, ini kan kita kalau untuk wireless kita gunakan IP address yang 5 ya. Kita langsung masukkan. Kita coba cek di web browser 192.168.123.5. bisa percobaan Cisco paket tracer Muhammad Sidik. Jadi ini sudah bisa kita lakukan web browsing ya. Web browsing HTTP sudah bisa dilakukan. Kemudian jika kita melakukan ping itu juga sudah bisa. Misal ping 192.168.123.5 kita enter. Nah, di sini kita mendapatkan reply. Nah, untuk yang sebelumnya terjadi request timeout karena belum dimasukkan IP address pada servernya. Jadi server ini belum memiliki IP address secara wireless. Tadi kan kita gunakan secara Fast Ethernet ya, secara pengkabelan. Nah, ini kita gunakan untuk wireless. Jadi untuk Fast Ethernet kita matikan dulu, kemudian bisa kita hidupkan kembali nantinya. Tapi pada sebelumnya kita akan mematikannya dulu karena untuk percobaan yang ini. Nah, untuk dari sini kita bisa memperlihatkan bahwa workstation dan server dapat saling terhubung itu jika dikonfigurasikan terlebih dahulu dengan IP address yang benar. Dan jangan sampai ada IP address yang bertuburkan atau bahkan antara kabel dengan wireless itu bertuburkan juga. Kemudian ada web browser di workstation akan bisa diakses setelah kita menyalakan tombol on pada HTTP server setelah kita melakukan service pada HTTP-nya tersebut. Dan kita turn on kan. Oke, demikian. Mungkin akan kita lanjutkan ke simulasi selanjutnya, yaitu kita lanjutkan pada simulasi membuat server DHCP pada jaringan. Nah, untuk ini kita persiapkan terlebih dahulu. Ya. Yes. Kita membutuhkan PC sejumlah 5. Yang lumayan banyak di sini. Oke. Jika sudah, kita juga membutuhkan switch karena kembali yang seperti sudah saya katakan di awal, di sini tidak bisa membuat port yang terlalu banyak pada server karena memang server hanya bisa digunakan untuk satu. Dan kita masukkan device, kita masukkan servernya. Oke, setelah itu kita koneksikan dengan kabel. Oke, jika sudah kita tunggu dulu terkoneksi. Nah, sembari itu kita bisa melakukan konfigurasi pada server terlebih dahulu. Nah, untuk biasanya untuk jaringan sederhana kita lakukan konfigurasi itu pada PC-nya. Nah, untuk melakukan konfigurasi pada DHCP, nah yang kita perlu konfigurasi terlebih dahulu itu adalah dari servernya terlebih dahulu. Nah, untuk server kita klik saja. Lalu kita bisa masuk ke config, ke interface.
dan kita masuk ke Fast Ethernet. Nah, pada bagian IP configuration kita klik menjadi DHCP. Sebentar. Setelah di IP configuration isikan dengan pada IP server. Nah, ini kita masukkan terlebih dahulu. Kita masukkan secara statik terlebih dahulu. Itu kita masukkan 192.168.123.1. Kemudian subnet max-nya kita bisa lihat. Oke, jika sudah, kita masuk ke bagian service. Nah, di service ini kita masuk ke mode DHCP. Nah, di mode DHCP ini pastikan bahwa service-nya itu sudah on. Kita klik terlebih dahulu. Nah, di sini untuk start IP address kita masukkan 192.168.123.19. Oke. Setelah itu kita tulis maksimum number of user karena kita menggunakan 5 PC, kita klik 5 PC saja, lalu kita klik save. Nah, jika sudah, kita close. Kemudian kita melakukan request DHCP pada setiap PC. Karena untuk dari servernya kan sudah kita konfigurasi. Nah, kita masuk ke request DHCP, yaitu kepentingan pada PC-PC-nya sendiri-sendiri. Oke, kita klik. Nah, di sini kita masuk saja ke desktop, ke IP configuration, dan kita klik DHCP. Nah, di sini kita sudah tertulis DHCP request successful. Oke, sudah tertulis IP-nya 192.168.123.19. Oke. Dan kita lakukan hal serupa kepada seluruh PC. Kita masuk ke DHCP requesting IP address dan sudah terbuat IP address baru untuk PC ketiga. Kita lakukan untuk PC keempat juga. Masuk ke desktop. Oke. Sudah, kita masuk ke PC 5, desktop IP configuration, DHCP requesting. Oke. And then the last, kita masuk ke PC 6, kita request DHCP. Nah, semua sudah ya. Jadi setiap PC sekarang sudah memiliki IP address sendiri-sendiri yang sudah kita buat secara DHCP. Nah, jika sudah di sini, kita cek apakah untuk di server sini sudah bisa terkoneksi. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Kita cek. Nah, di sini kita ganti mungkin percobaan seperti tadi. Percobaan Cisco Packet Tracer Muhammad Siddiq. Oke, kita sudah kita save. Yes, kita mencoba melakukan browsing HTTP kita melalui PC 6. Tapi sebelumnya kita klik dulu di sini. Kita melihat ya, untuk kita cek dulu bahwa IP address-nya IP address-nya itu ada di berapa. Kita klik ya di sini ya. Untuk IP address, start IP address-nya dia ada di 19. Oke. Jadi kita bisa melakukan web browsing menuju ke .19. Oke, 192.168.123.19. Server reset connection. Oke. Nah, kemudian bagaimana jika PC kedua menggunakan static IP address dan apa tetap segmen jaringan subnet yang sama dengan tetap di segmen jaringan subnet yang sama dengan DHCP, apa yang terjadi? Ini kita bisa klikkan jika dia menggunakan IP yang statik, dia harus menggunakan IP sendiri, tidak bisa
menggunakan IP yang ternyata tadi 192.168.123.20. Coba kita klik oke, dan ini kita juga bisa melakukannya. Setelah itu kita melakukan ping, coba ya, kita lakukan ping terhadap 92.168.123.19 dan mendapatkan reply juga. Oke, kemudian kita buat jaringan sederhana seperti pada pada percobaan pertama. Kemudian tetapi ditambahkan dengan node server yang memberikan layanan atau service DHCP, kemudian set di tiap workstation untuk memberlakukan DHCP. Nah, untuk eksperimen yang ini sebenarnya kita sudah melakukannya ya. Walaupun kita menggunakan 5 PC, kita bisa mengesetnya. Nah, di sini kita sudah melakukan, yaitu adalah mencoba untuk membuat jaringan sederhana menggunakan kabel, oke. Dan di sini ditambahkan dengan node server yang memberikan layanan atau service secara DHCP, dan kita sudah memperlakukannya. Nah, ini untuk simulasinya mungkin seperti ini sih. Kita bisa memperlihatkan untuk simulasinya. Kita bisa di sini. Mungkin kita bisa melakukan pengiriman pesan. Nah, dari semua pesan ini yang sudah kita punya, dia akan dikirimkan ke switch terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan pada masing-masing PC atau ketujuannya, seperti itu. Oke, dan jika kita akan melakukan selanjutnya, itu adalah coba untuk membuat hal yang sama untuk tipe jaringan seperti pada percobaan yang wireless. Jadi kita hapus terlebih dahulu untuk yang kabel dan switchnya. Oke, kita masuk ke real time ya. Di sini kita tambahkan access point secara wireless. Kita masukkan dan kita konfigurasi terlebih dahulu PC. Secara fisikal kita berlakukan seperti tadi, kita rubah modulnya menjadi modul wireless ya. Kita lakukan satu persatu. Oke. Oke, sudah kita lakukan. Untuk modul wirelessnya WMB 300N seperti pada percobaan yang kemarin. Oke, untuk terakhir di sini kita on kan dan kita masukkan untuk ke wirelessnya server juga. Kita masuk ke physical, kita masuk di sini, masukkan modul wireless. Nah, jika sudah kita ketahui seperti ini, kita bisa mengetahui bahwa memang sudah terhubung secara wireless dan kita bisa untuk melakukan simulasinya, dan kita bisa melihatnya bahwa memang sudah terhubung secara wireless. Oke, kita juga bisa melakukan ping juga, karena di sini kan kita sudah melakukannya secara DHCP ya. Kita bisa melihat config-nya semua sudah secara DHCP. Kita bisa mengatur DHCP-nya terlebih dahulu. Kalau memang tadi terreset, kita masuk ke IP configuration, kita masuk secara service, kita masuk ke DHCP. Nah, kita terus di sini. Jika sudah, kita bisa mencobanya secara DHCP. Ini sudah secara DHCP requesting IP address, dia sedang meminta untuk IP addressnya, dan sini sudah
didapatkan IP address baru untuk yang jaringan yang dengan server yang baru juga. Kita cek, masuk ke DHCP lagi, kita request IP address. Nah, kita lakukan seperti itu hingga selesai. Jadi mungkin itu saja untuk percobaan pembuatan server HTTP dan DHCP pada jaringan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.